Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devia Permanawati, mahasiswa STI STMB Akuntansi 2017. Saya akan menjelaskan mengenai PSAK 14 persediaan. Ya, di sini secara umum persediaan merupakan barang dagang utama dalam perusahaan dagang. Persediaan termasuk dalam golongan aset lancar dalam perusahaan, yang mana memiliki peran penting dalam perusahaan untuk menghasilkan laba. Lanjut, kita bahas mengenai pengukuran. PSAK 14 mengatur bahwa persediaan harus diukur berdasarkan biaya atau nilai realisasi neto. Nilai realisasi neto adalah estimasi harga jual dalam kegiatan usaha biasa dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan. Selanjutnya, di sini ada rumus biaya, ada 3. Yang pertama, FIFO, first in first out. Metode FIFO mengalokasikan biaya untuk barang terjual dan persediaan dengan asumsi bahwa terjual dengan urutan serupa ketika dibeli, sehingga barang yang pertama kali dibeli akan lebih dulu dijual. Yang kedua, ada LIFO, last in first out. Metode ini merupakan kebalikan dari FIFO, ya, karena di sini metode ini mengasumsikan unit persediaan yang dibeli pertama itu akan dikeluarkan di akhir. Artinya, unit yang dijual pertama adalah unit persediaan yang terakhir masuk ke gudang. Jadi, biasanya persediaan akhir barang dagangan akan dinilai dengan nilai persediaan yang pertama atau awal masuk. Yang ketiga, average atau biaya rata-rata. Metode biaya rata-rata tertimbang didasarkan pada asumsi bahwa seluruh barang tercampur sehingga mustahil untuk menentukan barang mana yang terjual dan barang mana yang tertahan di gudang. Lalu di sini ada pengakuan beban. Ya. Jika persediaan dijual, maka nilai tercatat persediaan tersebut harus diakui sebagai beban. Pada periode diakuinya pendapatan. Jadi, misal kita memiliki 1.500 persediaan, telah terjual 500. Artinya yang kita masukkan sebagai beban yaitu yang 500.000. Ya. Lalu dilanjutkan, setiap penurunan nilai perusahaan di bawah biaya menjadi nilai realisasi neto dan seluruh kerugian persediaan harus diakui sebagai beban pada periode terjadinya penurunan atau kerugian tersebut. Dan setiap pemulihan kembali diakui sebagai pengurangan terhadap jumlah beban persediaan pada periode terjadinya pemulihan tersebut. Ya. Lanjut, pengungkapan. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan termasuk rumus biaya yang digunakan, total jumlah tercatat persediaan, dan jumlah nilai tercatat menurut klasifikasi yang sesuai dengan entitas atau perusahaan. Terus, jumlah tercatat persediaan yang dicatat dengan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Lalu, selanjutnya itu jumlah persediaan yang diakui sebagai beban selama periode berjalan. Nah, di sini saya ada contoh soal beserta jawabannya mengenai rumus biaya FIFO, LIFO, dan average. Sekian presentasi dari saya, semoga
singkat video ini bisa bermanfaat. Maaf jika video ini masih banyak sekali kekurangannya. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.